Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pendapat Bapak mengenai situasi yang kini terjadi di tanah Palestina, Pak? Yang mana kan negara Israel ini, Pak, melakukan serangan terhadap warga sipilnya Palestina. Kan dalam aturan perang juga kan, Pak, itu tentara itu nggak boleh menyerang warga sipil, Pak. Tapi orang itu melakukan peperangan itu terhadap warga sipilnya juga, Pak. Itu menurut pendapat Bapak bagaimana, Pak? Itu jelas melanggar suatu hukum internasional, ya, di mana warga sipil itu memang tidak dibolehkan untuk dibantai, apapun alasannya. Kalau seumpamanya mereka menganggap bahwa warga sipil itu yang menyembunyikan, ya, militansi Hamas itu adalah bukan suatu yang menjadi alasan sehingga itu menjadi pembenaran terhadap apa yang menjadi tindakan tentara-tentara IDF itu, tentara Zionis Israel. Jadi kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang sudah melanggar daripada hak asasi kemanusiaan, Pelanggar HAM, ya, Pak. pelanggaran HAM berat di dunia internasional. Nah, itu. Tetapi kan, Pak, banyak juga nih negara-negara yang mentoleransi hal itu, Pak. Misalnya kayak contohnya Amerika. Ya, karena kita mengetahui memang latar belakang daripada berdirinya Israel ini juga di backingin oleh negara-negara Barat. adidaya seperti Amerika, tentara, ya, Inggris yang pertama kali itu, yang mereka lah yang menyebabkan munculnya negara Zionis Israel di tanah Palestina itu, ya, karena dianggap Israel ini kan sebagai bangsa yang mereka ini di mana-mana negara ada, ya, disebabkan itulah mereka menginginkan negara Israel itu ada tersendiri di tanah Palestina. Sementara sebetulnya Israel itu tidak mempunyai tanah. Oh, jadi Ya. mereka merampas, ya, Pak? Merampas tanah dari Palestina itu. Apa sebabnya mereka tak punya tanah? Kalau dalam sejarahnya itu ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, menyelamatkan mereka dari perbudakannya Firaun, ya, lalu ketika berhasil Nabi Musa menyelamatkan mereka, tak sempat Nabi Musa itu, ya, untuk memenuhi, ya, janji mereka, mana bahwasanya ada tanah impian yang coba diceritakan gitu untuk bangsa Yahudi. Tapi sampai sekarang tanah impian itu oleh para rahib-rahib, rabi-rabinya Yahudi itu atau pendeta-pendeta Yahudi itu, mereka katakan bahwasanya tanah impian itu adalah tanah di mana bangsa Yahudi hidup dimanapun mereka, di negara manapun, kalau itu mereka damai, itulah tanah impian. Ya, ada sebagian menyatakan tanah impian itu ada di Palestina itu, gitu. Jadi mereka ini bangsa Yahudi terpecah dua bagian sebetulnya dalam memahami, menafsirkan tanah impian itu, ya kan? Sebagian ada yang mengatakan dimanapun mereka tinggal, kayak katakanlah di Amerika, di Inggris, di Prancis, asalkan itu mereka damai tinggal di sana, itu tanah impian. Nah, kalaupun ada mereka memahami tanah impian itu di Palestina, itulah hari ini yang kita hadapi, yang kita lihat konsekuensi. Karena Yahudi itu sebagai bangsa, ya, itu bukan hanya hari ini, bukan pada saat ini, mereka sebagai sebuah bangsa yang suka melakukan, ya, keburukan, suka melakukan kejahatan, suka melakukan kerusakan.
melainkan juga dari dulu-dulunya. Pada zaman Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW itu ada pun mereka sudah membuat kerusakan aja. Sampai dikatakan dalam Al-Quran itu, Yahudi itu, bangsa Yahudi itu telah membuat kerusakan 2 kali di muka bumi. Kali pertama mereka, salah satu di antaranya itu, mereka suka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka itu. Seperti Nabi Zakaria yang mereka bunuh ketika Nabi Zakaria itu berada bersembunyi di dalam sebuah pohon. Mereka tebang pohon itu sehingga mengeluarkan darah. Kenapa? Ada Nabi Zakaria di sana. Begitu. Jadi itu kejahatan bangsa Yahudi, ya, Bani Israel itu. Kejahatan mereka yang tidak bisa ditoleransi gitu ya. Kejahatan mereka itu benar-benar membawa malapetaka begitu bagi umat manusia. Nah, termasuk hari ini kejahatan mereka itu dengan membantai, ya, bukan pada fokus mereka memerangi katakanlah militansi Hamas dalam peperangan, itu suatu hal yang wajar gitu. Tapi warga masyarakat sipil yang tak berdosa, ya, anak-anak, ya, orang-orang tua renta, mereka bunuh aja. Mereka tak pernah istilahnya merasa kasihan, merasa ada prihatin dengan nasib mereka ini. Itu kan adalah suatu indikator, tanda di mana bangsa Yahudi itu suka membuat kerusakan itu. Tak peduli mereka. Jangankan manusia biasa, manusia yang menjadi utusan Tuhan, pilihan Tuhan pun mereka bunuh. Itu aja. Itulah yang sifat dari bangsa Yahudi. Karena itulah akhirnya wajar kalau seumpamanya, ya, barangkali Allah melalui nabinya, ya, bahwasanya tanah impian itu akhirnya tak didapatkan oleh bangsa Yahudi karena itu tadi. Karena perilaku Perilaku mereka yang terus menerus menunjukkan keburukan gitu, kedurhakaan, ya, kemudian suka melakukan pembunuhan gitu. Kenapa gitu Pak? Orang itu selalu menginginkan gitu tanah Palestina gitu Pak? Apakah ada hal istimewa di situ Pak? Apakah ada? Ya, tentunya kalau kita lihat dari historis, ya, bahwasanya Palestina itu kan adalah tempat, ya, satu kota 3 agama istilahnya. Satu kota 3 agama. Yerusalem itu ya. Yerusalem itu kan bagian dari Palestina yang hari ini dikuasai oleh Yahudi, dan mereka terus memperluas daerah itu. Makanya terus mereka jajah Palestina itu. Jadi Palestina itu menjajah. Apa yang mereka coba terus pertahankan di sana, karena menganggap bahwasanya di Palestina itu, di Yerusalem itu, ya, itu ada tembok ratapan itu. Tembok ratapan. Tembok ratapan itu apa Pak? Tembok ratapan itu itulah tempat di mana orang-orang Yahudi beribadah. Oh, misalnya kayak kita di Mekah gitu ya Pak? Ya, kalau kita kan di Mekah, ya kan, Mekah itu sebagai pusat tempat peribadahan umat Islam. Nah, orang Yahudi juga di Yerusalem itu ada tembok ratapan namanya. Itulah tempat ibadah bagi bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan di situ juga, ya, ada haikalnya Sulaiman yang menjadi simbolisasi keyakinan agama dari Nasrani, orang Kristen. Makanya dikatakan Yerusalem atau bagian dari Palestina itu sebagai, ya, 3 kota, 1 kota 3 agama atau 3 keimanan gitu. Jadi kalau dalam sejarahnya memang ini ada saling memperebutkan wilayah kekuasaan itu. Sebelum datangnya Islam itu dikuasai sebelumnya oleh Nasrani.
orang-orang Kristen, lalu ditaklukkan oleh Yahudi. Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin dalam istilah nama orang-orang Eropa sana itu Saladin, ya. Salahuddin Al-Ayyubi pada perang salib, ya. Pada saat itu terjadi perang salib. Nah, sebelum dari orang Kristen menaklukkan itu, orang Yahudi yang menguasai itu, ya. Orang Yahudi yang menguasai itu, ya, yang mereka anggap situ adalah tempat peribadahan, tapi bukan berarti di situ adalah sebagai tempat mereka bisa bertempat tinggal gitu. Karena memang bukan itu tempat mereka, tanah impian itu bukan di situ. Sama kayak di Mekah itu kan tidak semuanya umat Islam ada harus tinggal di sana. Hanya tempat peribadahan setahun sekali di masa sudah masuk di bulan Zulhijjah, umat Islam berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi nggak mesti harus tinggal sana kan? Ya, mestinya orang Yahudi pun juga seperti itu, nggak boleh tinggal di sana. Kalau untuk beribadah di tembok ratapan itu silahkan aja mereka datang ke sana. Tapi bukan berarti itu adalah tanah mereka, tanah yang mereka tempatin gitu. Ya, negara yang mereka harus diami gitu, bukan. Selanjutnya, menurut Bapak, apa yang dapat kita lakukan sebagai sesama Muslim untuk membantu saudara kita di Palestina? Apa Bapak ikut juga memboikot produk-produk dari Palestina atau bagaimana? Itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mendukung perjuangan saudara kita umat Islam, ya, di Palestina sana, untuk mereka bisa merdeka dan diakui oleh dunia. Sebab negara yang tidak bisa diakui oleh dunia, mereka susah untuk bisa merdeka, ya kan, baik secara de facto maupun de jure. Nah, hari ini ya Palestina itu tidak bisa merdeka. Jadi bagaimana cara mereka bisa merdeka? Dalam arti tidak ada lagi penjajahan di sana oleh Zionis Israel itu. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah dengan salah satunya memboikot, ya, memboikot apa yang menjadi produk-produk, ya, negara yang mendukung Zionis Israel itu, ya, seperti Amerika yang banyak sekali di negara kita ini mereka punya produk yang mereka jual ke negara kita ini. Jadi bukan yang kita boikot itu produknya negara Israel. Saya kira 1-2 aja itu paling, bahkan mungkin gak ada produk Israel itu yang masuk ke negara kita. Tapi negara yang mendukung Zionis Israel itu, produknya itu yang kita harus boikot supaya mereka, ya, jangan membela Zionis Israel itu. Justru bagaimana harus menekan, ya, Zionis Israel itu dengan cara kita memboikot gitu, ya, produk mereka. Sebab satu produk yang kita coba, ya, boikot itu akan mempengaruhi dampak ekonomi mereka, negara mereka itu, ya, itu memungkinkan sekali untuk kita lakukan. Amerika tidak mau, ya, membela Zionis, tidak mau membela Palestina, malah mendukung, ya, kebiadaban Zionis. Maka di saat itu pula kita harus melakukan pemboikotan, penekanan dalam hal ekonomi mereka. Ya, hari ini sudah terasa bagi Amerika, juga tentunya Israel, yang barangkali mereka juga punya produk di negara yang lain, mana banyak negara karena aksi biadab mereka itu akhirnya negara yang lain juga memboikot, dan mereka dalam keadaan krisis ekonomi saat ini. Sampai-sampai warga mereka, ya, masyarakat mereka itu sudah banyak yang protes juga kepada pemerintahannya. Ya, mereka juga sebetulnya banyak yang nggak suka atas pemerintahan, ya, Zionis Israel itu. Jadi memang kita harus akui bahwasanya tidak semua orang Yahudi itu
jahat. Yang jahat itu adalah pemerintahannya yang disebut dengan Zionis. Begitu. Ada orang Yahudi itu yang juga baik. Itulah yang hari ini barangkali yang sangat prihatin terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahannya. Dan mereka hari ini melakukan aksi protes terhadap pemerintahan itu. Ya, apalagi terakhir ini kan Pak ada kabarnya Irak ya Pak melakukan serangan terhadap Israel. Itu Betul ada. buntut daripada pemerintahan Israel ini sudah tidak mau lagi mendengarkan masukan-masukan baik dari arus bawah masyarakatnya sendiri maupun dari internasional, petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin negara-negara dunia lainnya. Begitu. Dan dalam hal ini tentu ada organisasi internasional yang disebut dengan PBB itu. Negara-negara yang termasuk anggota PBB itu kan terus juga mengingatkan ya pemerintahan Zionis Israel ini. Nyatanya mereka nggak mengindahkan itu. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya mereka pun diboikot juga oleh banyak negara gitu. Termasuklah Iran yang juga kita ya melihat beberapa hari yang lalu masa presidennya pun akhirnya bisa ya mati tewas gitu Iya, kan. Pak. Itu kan menunjukkan apa? Ada barangkali persekongkolan gitu dengan Zionis Israel. Masa di negaranya sendiri bisa mati ya kan presidennya gitu. Berarti ada yang merasuki gitu negara itu dengan ya dengan kemunculan orang-orang Zionis di apa itu di Iran itu tidak menutup kemungkinan ya politik global itu ya itu meniscayakan apapun dan itu harus kita baca, jangan politik internasional politik nasional aja, tapi politik global internasional juga harus kita bisa pahami ke sana. Nah, makanya Iran itu ya akhirnya kenapa mereka juga ikut-ikutan kan jadinya menyerang Zionis Israel itu. Sebab apa? Presidennya mati pula. Kan itu. Jadi wajarlah kalau mereka itu menuding Israel itu yang melakukan hal itu. Karena itu akhirnya mereka menyerang ya dengan rudal yang mereka luncurkan ke negara Zionis Israel itu. Ya belum lagi kayak negara Lebanon ya kan yang dari mereka juga turut serta gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau ya aksi pemboikotan itu sebetulnya tak cukup hanya di bidang ekonomi untuk bisa membuat ya jerah gitu ya Zionis Israel ini, tapi juga dengan cara kekuatan militer. Ya tapi untuk hari ini bangsa-bangsa kayak yang mayoritas muslim ya banyak seperti negara Saudi Arabia, Qatar kan gitu kan, Turki itu bukan negara yang kaleng-kalengan sebetulnya, mereka itu negara hebat, tapi sampai sekarang masih mereka berdiam diri ya kan, disebabkan oleh apa? Barangkali ada yang mereka coba pertimbangkan gitu untuk mereka ikut-ikutan menyerang ya, Zionis Israel itu. Tapi kalau kita diamkan maka akan merajalela gitu kan, sewenang-wenang Zionis Israel itu memperlakukan saudara-saudara kita. Semestinya kita ingat hadis Rasulullah yang menyatakan umat Islam itu bersaudara bagaikan satu tubuh, yang bila mana ada satu organ tubuh yang sakit maka organ tubuh yang lainnya itu akan mengalami sakit yang sama. Kan begitu, harusnya seperti itu kita. Jangan kita menunggu dengan berdiam diri gitu. Apalagi Zionis Israel ini ya aksi mereka itu bisa dihentikan kan gitu kan, dan masyarakat warga Palestina bisa dimerdekakan gitu, dan mereka tidak terjajah dan teraniaya lagi gitu. Itu adalah tugas kita, dan kita hari ini ya paling tidak yang kita lakukan memang itulah boikot dalam masalah ekonomi produk mereka, jadi ekonomi yang mereka yang kita coba tekan. Tapi lebih daripada itu, kita umat Islam hari ini
harus termotivasi pula bagaimana kita mampu untuk bisa menciptakan teknologi-teknologi militer yang canggih, yang kelak dengan adanya teknologi itu maka bangsa manapun itu tidak akan bertindak sewenang-wenang untuk menyerang negara kita yang di dalamnya itu banyak mayoritas muslim itu. Kenapa? Karena kekuatan militer, teknologi militer kita yang sudah begitu canggih. Dengan teknologi militer yang canggih itu tidak mengharuskan kita untuk melakukan ekspansi penjajahan ke dunia, ke negara orang, negara lain, tidak. Tapi kita menjadikan teknologi itu sebagai sesuatu tameng, ya, sesuatu yang sewaktu-waktu apabila ada negara lain ya yang akan menyerang, kita mampu untuk mempertahankan itu. Jadi ini semacam kayak peringatan gitu, kayak negara Korea Utara lah. Kenapa Kim Jong Un itu tiap kali setelah ilmuwannya berhasil menciptakan nuklir, ya kan, dia tunjukkan kepada dunia bahwasanya kami punya nuklir gitu. Iya, supaya negara-negara kayak Amerika itu tidak sepele pada Korea Utara itu. Nah, seharusnya kita juga seperti itu. Bukan kita mau meluncurkan nuklir itu menyerang negara lain, tidak. Kayak Putin, ya kan, Vladimir Putin, presiden Rusia, ya kan, negara NATO itu tidak mampu untuk terang-terangan membela Ukraina itu, ya kan. Karena kenapa? Nuklir mereka itu luar biasa. Putin itu hari ini sedang megang tombol itu, tombol nuklir. Kalau katanya dipencetnya itu udah habis, selesai negara-negara yang coba menghadang dia itu. Nah, kita juga seperti itu maunya, ya. Nah, kalian mestinya harus termotivasi belajar terus bagaimana menciptakan teknologi, ya, untuk kemaslahatan umat manusia, gitu. Tapi Pak, selain itu kan menciptakan teknologi, nah, yang kita dapat lakukan nanti ke depannya lagi kan misalnya. Nah, menurut Bapak, selain memboikot produk, apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama saudara muslim gitu Pak? Selain dari memboikot produk, tentunya kita tidak akan pernah terus bosan untuk membantu saudara-saudara kita itu. Misalkan kalau mereka butuh pakaian, ayo kita kirimin pakaian. Mereka butuh obat-obatan, ayo kita kirimin obat-obatan. Mereka butuh makanan, ayo kita kirimin makanan ke sana. Jadi Ya. bentuk donasi. Iya. Kalau kita mau simpelnya kirimin uang kepada lembaga-lembaga yang kita bisa percayakan lah, ya kan, yang bisa nanti dengan mereka bisa mengolah uang itu untuk mereka gunakan membeli makanan bagi warga Palestina yang ada di sana, atau belikan pakaian mereka, belikan obat-obatan mereka, kan seperti itu. Karena mereka hari ini sangat-sangat membutuhkan, ya. Hari ini dalam keadaan yang musim dingin, coba bayangkan pada saat mereka tidak punya rumah, tinggal di kem-kem pengungsian, ya kan? Pada saat itu pula mereka tidak punya makanan, kelaparan. Nah, ini yang mengakibatkan keprihatinan yang sangat-sangat mendalam bagi saudara kita. Bayangin, yang menjadi terdampaknya itu adalah anak-anak, ya, yang masih bocil-bocil, yang masih di bawah umur itu, yang masih kecil-kecil. Kita harus kasihan sama anak-anak seperti itu. Mereka kedinginan seperti ini, udahlah kedinginan, kelaparan pula. Apakah tega kita membiarkan mereka seperti itu? Ya, sangat-sangat miris hati kita, tersayat hati kita dengan kondisi mereka yang seperti itu. Oleh karena itu wajib kita untuk terus membantu mereka, jangan pernah berhenti. Rasulullah katakan bahwasanya ada seorang sahabat Rasulullah yang menanyakan tentang
bahwasanya apa keutamaan beribadah di masjid Baitul Maqdis itu, Masjid Al-Aqsa itu. Karena itu adalah masjid kiblat pertamanya umat Islam. Luar biasa pahalanya di sana. Lalu kalau kami tidak bisa sempat mendatangi ke sana, maka apa yang harus kami lakukan supaya kami juga mendapatkan pahala? Maka lakukanlah, kata Rasulullah, kirimin ya uang yang bisa menghidupkan lampu di masjid itu. Artinya apa di sini kalau kita mau coba analogikan, bahwasanya hari ini ya kita tidak mampu untuk berjuang bersama-sama prajurit militansi Hamas yang coba sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan ya hak mereka, kedaulatan negara mereka. Ya kan, tak mampu kita untuk bersama-sama ikut di medan perang di sana. Tapi setidaknya kita berjuang membantu mereka dalam memberikan modal, memberikan bantuan entah berupa pakaian, makanan, itu sangat juga dibutuhkan mereka. Nah, itu juga akan mendapatkan pahala kita nantinya atas perjuangan itu, sebagaimana kata Rasulullah, ketika kamu tak mampu beribadah di Masjid Al-Aqsa itu, kamu kirimin aja pun uang yang bisa menghidupkan lampu di sana, dengan ada minyak yang menghidupkan lampu sana, itu adalah pahala. Iya, seperti itu.